adik-adik, apa kabarnya hari ini? Damai sejahtera yang mantap ada di tempat ini. Ya adik-adik, kita kembali, kita mau beribadah secara online, di live streaming. Kakak percaya adik-adik semua sehat, kita semua sehat ya adik-adik. Sebelum kita meninggikan dan memuliakan Yesus, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Kami boleh kembali lagi Tuhan beribadah melalui live streaming. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, biarlah Tuhan tutup bungkus hidup kami dengan bilur-bilur darah-Mu yang kudus, sehingga si jahat tidak dapat menjamah kami, tidak dapat mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuliakan, meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita naikkan satu pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Siapa yang di sini adik-adik yang percaya kalau kita adalah anak istimewa? Angkat tangan. Iya, kita semua adalah anak-anak istimewa. Kata siapa adik-adik? Kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang katakan kalau kita adalah anak-anak istimewa. Mari adik-adik kita naikkan satu pujian, Aku Istimewa. Kita bangkit berdiri. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita naikkan dengan sukacita, dengan semangat ya adik-adik. Istimewa
kita semua adalah anak-anak istimewa ya adik-adik. Yang percaya semua katakan amin. Kita bangkit berdiri karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, yang paling tunggu-tunggu. Kita mau siapkan hati Tuhan, kita mau katakan dan kita mau percaya kalau mujizat itu masih ada, oke? Satu pujian mujizat ternyata. Kita tadi sudah meninggikan, memuliakan, memuji-muji Tuhan Yesus. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, sehingga kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Abi Perasim, apa kabarnya hari ini? Damai sejahtera yang mantap di rumah kita masing-masing. Bertemu lagi dengan Kak Eli untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik sudah bawa senjatanya kan? Sudah bawa Alkitab? Sudah sediakan Alkitabnya? Nah, adik-adik hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Merdeka dari perkataan yang kotor dan sia-sia. Nah, adik-adik kita buka firman Tuhan dulu yuk bersama-sama.
Ya, semua sudah? Kita buka di dalam Efesus 4 ayat 29. Kakak tunggu ya adik-adik untuk membuka Alkitab Efesus 4 ayat 29. Yang sudah bisa baca, mari baca bersama-sama dengan kakak ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kakak ulang sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, anggota tubuh yang paling penting selain hati kita, ya, ada satu anggota tubuh yang paling penting, ya, untuk makan, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk berbicara. Nah, anggota tubuh apa namanya adik-adik? Ya, anggota tubuh yang bernama mulut, ya adik-adik. Nah, mulut. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan, ya, nih, Tuhan Yesus menciptakan anggota tubuh mulut untuk kita bisa berbicara, memuji Tuhan, berdoa, ya, untuk memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus itu ingin manusia ciptaannya memuji Dia. Makanya Dia menciptakan anggota tubuh yang namanya mulut. Tuhan Yesus selalu mengajarkan, ya, melalui mulut kita untuk kita berkata-kata yang baik. Nah, Dia adalah pemimpin kita, Tuhan kita yang hebat, yang dahsyat. Nah, tapi ada satu pemimpin, ya, satu Tuhan yang ngajarinnya itu selalu hal-hal yang tidak baik, adik-adik. Namanya siapa? Nih, yang paling jelek. Namanya, ya, iblis. Nah, iblis ini kerjanya cuma ngajarin yang gak bener, ya. Dia senang, dia hahaha, aku mau cari anak-anak yang bisa aku ajak untuk ngomong hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Apalagi nih, lagi pandemi nih, ada si corona. Aku cari teman yang kerjanya tuh suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, ya. Nah, adik-adik mau dipimpinnya sama siapa? Adik-adik mau ikutin ajaran yang mana? Ajaran si jelek atau ajaran Tuhan Yesus? Ya, ajaran yang tidak baik atau ajaran yang baik? Nah, adik-adik, kakak punya teman, ya, seorang anak, ya. Dia ini namanya si Boy, ya, adik-adik, namanya si Boy. Nah, coba adik-adik perhatikan mulutnya si Boy ini, ya. Mulutnya ini sedang apa kira-kira? Ya, dia sedang marah. Dia sedang kesal. Kerjanya tiap hari marah, ya. Mulutnya ini tidak baik, mulutnya ini jelek, adik-adik, ya. Jadi si Boy ini selalu berkata-kata yang kotor, ya. Contohnya apa? Ya, kalau mamahnya suruh dia bangun pagi-pagi untuk berdoa, dia tuh nggak mau. Misalnya mamahnya bilang, "Boy, bangun nak, sudah pagi, ayo saat teduh, berdoa dulu." Nah, si Boy ini tidak mau dengerin nasihat mamahnya. Dia cuma dengerin si temannya si iblis tuh. Iblis tuh datang, Boy, udah kamu tidur aja. Orang sekolahnya juga online kok. Orang nggak bisa ke gereja juga kok. Orang semuanya serba online. Udah kamu tidur aja. Tidur aja. Udah bilang aja sama mamamu, jangan ganggu. Bilang. Udah melawan aja sama mama. Nah, itu kerjanya si iblis. Lalu si Boy dengerin apa kata iblis. Dia bilang, "Enggak Amah, aku nggak mau bangun pagi-pagi, capek, masih ngantuk. Nanti aja, berdoanya nanti aja." Lalu adik-adik,
Kira-kira kalau kita ucapin hal yang kotor, marah-marah, bersungut-sungut, mulut kita ini penuh dengan apa? Dengan kotoran, dengan sampah. Sama seperti kalau kita nih gak sikat gigi, mulut kita pasti bau sampah kan. Nah, si Boy juga gitu. Nah, kira-kira dari mulutnya ini keluar apa ya adik-adik? Keluar buah yang tidak baik nih. Dia suka melawan mamahnya, keluar sampah dari mulutnya. Terus keluar apa lagi ya adik-adik? Kalau misalnya disuruh sama mamahnya, ya, ayo Boy, kita sekolah minggu. Gak mau orang online kok. Gak mau aku sekolah minggu, gak enak. Kalau misalnya adik-adik lagi jenuh, bosan di rumah mulu, aku pingin jalan-jalan, ya, kerjanya si Boy marah-marah, bersungut-sungut. Seperti bangsa siapa adik-adik? Ya, bangsa Israel, ya, yang ada di Alkitab, cuma bersungut-sungut, setiap hari bersungut-sungut, ya. Lalu keluar apa adik-adik? Keluar yang baik atau tidak baik ya? Yang keluar apa? Keluar sampah adik-adik, keluar sampah lagi, ada sampah lagi, ya. Setiap kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik, yang keluar itu adalah sampah adik-adik. Seperti Boy ini, dari mulutnya itu cuma keluar sampah yang tidak enak, perkataan yang tidak enak, perkataan sia-sia, ya adik-adik. Lalu kalau kita bicara tidak jujur, ya adik-adik, misalnya kita suka bohong, ya. Boy ini juga selain suka marah-marah, suka bersungut-sungut, dia suka bohong. Kalau mamanya bilang, Boy, kamu sudah belajar? Sudah, Ma. Padahal ya dia main game. Ayo, siapa di sini yang suka main game? Nah, adik-adik, dia main game terus ya. Dia bohong. Dia berkata-kata tidak jujur. Lalu yang keluar apa ya, adik-adik? Nih, sampah ya, sampah itu hitam, kotor. Dia bohong. Sampah itu tidak enak ya, tidak boleh disimpan. Nah, adik-adik, dia juga selalu melawan, suka berkelahi ya sama temannya, ngomong kotor, resek loh, sialan loh ya. Kalau main game dia kalah ya, dia bilang dasar loh, bego loh. Ayo, siapa yang suka ngomong kotor seperti itu? Nah, si Boy itu mengucapkan itu. Yang keluar apa lagi ya adik-adik? Wah, banyak banget tuh, keluar sampah semua. Dia suka berkelahi tuh adik-adik, keluar sampah, dari mulutnya banyak sampah. Nah adik-adik, ini tuh kan, ini semua perkataan yang keluar dari mulut kita itu seperti sampah kalau kita berkata yang sia-sia adik-adik ya. Nah, sama seperti siapa adik-adik yang suka berbohong? Tokoh Alkitab, ya, Ananias dan Safira. Ya, dia tidak jujur. Lalu seperti siapa lagi? Murid Tuhan Yesus, si Yudas ya, dia tidak jujur ya. Jadi dari mulutnya itu yang keluar perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan kotor, perkataan sampah. Iblis itu yang senang jadinya. Dia senang, dia bilang, "Bagus Boy, bagus. Kamu hebat, kamu memang teman saya. Ya, kamu sudah melawan sama mamamu. Kamu gak senang ikut sekolah minggu. Kamu gak senang baca Alkitab. Kamu main game terus." Nah, iblis yang senang adik-adik ya. Jadi adik-adik, iblis ini ya orang yang paling jahat ya. Dia paling jahat, dia senang supaya kita berkata yang tidak baik. Nah, tapi kakak juga punya teman ya, namanya si Yusuf. Nah, coba lihat adik-adik, Yusuf ini wajahnya bersukacita ya. Mulutnya bersukacita. Kalau sukacita gimana? Nah, cantik dan ganteng adik-adik ya. Jadi kalau pagi-pagi si Yusuf ini pagi-pagi sudah
memuji Tuhan ya. Pagi-pagi dia bangun pagi, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi, Tuhan Yesus sangat baik. Lalu Tuhan Yesusnya senang. Wah, si Yusuf anakku yang hebat, anakku yang dahsyat dia. Ya, kalau mamahnya panggil Yusuf, dia jawabnya, iya Ma. Dia nggak marah-marah, nggak apa sih, nggak gitu. Tapi dia jawab, iya Ma. Dia jawabnya dengan lembut. Terus kalau mamanya bilang, siap-siap ya, kita mau ibadah Abi bersama teman-teman Perasi. Siap Ma, aku sudah siap. Nah, Tuhan Yesus senang nggak adik-adik? Tuhan Yesus senang, ya. Dia bermainnya juga secukupnya aja. Dia nggak pernah main game online berlebihan, ya. Dia bisa mengatur waktunya. Oh, dia nggak pernah ngomong yang negatif. Kalau misalnya temannya marahin dia nggak ikut marah-marah. Ya, dia nggak bilang bosan di rumah gara-gara ada corona, di rumah terus, nggak bisa jajan, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa main sama teman-teman. Tapi dia bilang, mumpung ada di rumah, aku baca Alkitab aja, aku berdoa, ya, aku sapa teman-teman. Jadi dia suka sapa teman-temannya. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Dia gunakan handphonenya untuk hal yang positif, ya, untuk menyapa teman-teman, untuk baca firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Dia senang memuji nama Tuhan. Dia nyanyi, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Dia suka memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Dia memuji Tuhan, ya. Dia nggak marah-marahin si corona, dia nggak nyalahin mamanya, dia nggak nyalahin papanya, dia nggak nyalahin teman-teman, dia nggak suka marah-marah, nggak suka bersungut-sungut. Walaupun dia nggak bisa jajan, nggak bisa keluar rumah, ya, dia tetap bersyukur. Mulutnya dipakai memuji Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik, kalau orang yang suka memuji Tuhan, ya, mulutnya ini berkata-kata positif, tidak berkata yang sia-sia, ya, itu seperti anak yang rajin sikat gigi. Seperti kita yang rajin sikat gigi. Kalau kita rajin sikat gigi kita bersih nggak? Bersih. Sama seperti mulutnya si Yusuf, nggak ada sampah. Tapi ya adik-adik, yang ada itu buah-buah yang baik, yang bersih, yang benar, ya. Kalau misalnya ada temannya telepon si Yusuf atau datang ke rumah Yusuf, bilang, Yusuf, aku lagi susah nih, aku lagi bingung nih, gak bisa belajar, soalnya aku gak punya HP untuk online, belajar online. Yusuf itu, dasar sih kamu orang miskin. Dia gak ngomong gitu. Tapi dia bilang apa? Ayo belajar sama-sama aku. Nah, yang keluar apa? Suka menolong. Adik-adik, gak pelit, ya. Walaupun lagi corona, lagi pandemi COVID, ya, kita gak boleh pelit. Tapi kita harus membantu orang lain. Sama seperti si Yusuf, ya, yang keluar buah yang baik. Lalu Tuhan Yesus senang nggak adik-adik? Tuhan Yesus senang, ya. Tuhan Yesus sangat senang. Dia bilang, bagus nak, bagus. Aku senang dengan perbuatanmu. Mulutmu kamu pakai untuk menolong orang lain, ya. Lalu keluar buah apa lagi adik-adik? Nah, rendah hati. Kalau kita suka memuji Tuhan, kalau kita suka berdoa, kita menjadi orang yang rendah hati. Karena apa? Kita memuji nama Tuhan. Lalu keluar buah apa lagi adik-adik? Taat, ya. Kalau mama panggil, taat. Kalau mama bilang, ayo sekolah minggu, ayo nak sekolah minggu. Iya
iya Ma, tidak membantah, tidak melawan orang tua ya. Lalu keluar buah apa lagi? Wah, banyak ya dari mulutnya, keluarnya banyak sekali nih. Ada apa lagi? Murah hati ya, keluar buah-buah roh karena dari mulutnya selalu memuji Tuhan, berkata-kata positif ya, menjadi anak yang jujur. Yusuf ini jujur, nggak pernah bohong. Ayo, siapa tokoh Alkitab yang jujur? Ya, Yusuf dia anak yang jujur, makanya dia dipercayakan Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Lalu buah apa lagi yang keluar? Ya, menjadi anak yang hormat sama orang tua. Siapa di sini yang hormat sama orang tuanya? Iya, adik-adik Abi Perasim semua hebat, semua menghormati orang tua ya. Lalu keluar buah apa lagi ya? Wah, buah apa lagi? Ada coki-coki. Nah, ini kalau kita selalu taat dengan perintah Tuhan, berkata-kata positif, Tuhan pun kasih kita hadiah. Ya, hadiahnya bukan sampah seperti iblis kasih, ya. Hadiahnya yang utuh, yang sempurna Tuhan kasih. Nah, adik-adik lagi minta apa sama Tuhan Yesus? Kalau kita mau taat, mulut kita dipakai meminta yang baik sama Tuhan, pasti Tuhan kasih hadiah buat kita. Misalnya, Tuhan Yesus, aku ingin si COVID ini pergi, berlalu, supaya kami bisa ibadah lagi di gereja bersama-sama. Doain adik-adik, mulutnya dipakein buat doa buat bangsa Indonesia. Mau ya adik-adik ya, belajar berdoa. Jangan bilang, kakak aku masih kecil, aku belum bisa berdoa panjang-panjang. Gak perlu panjang-panjang, ajak mama, ajak papa berdoa dan memuji nama Tuhan ya adik-adik. Jadi mulai sekarang adik-adik hati-hati di dalam menggunakan mulut kita ya. Mulut kita dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berbicara yang positif, untuk membangun teman-teman. Kalau teman-temannya lagi susah, teman-temannya sedang tidak bisa, adik-adik tolongin ya dengan perkataan yang positif. Kalau misalnya adik-adik gak bisa mengerjakan tugas, adik-adik jangan bilang, susah nih, susah. Jadilah susah. Gak bisa, Ma, aku gak bisa. Gak enak, Ma, belajar online. Tapi kalau adik-adik bilang, aku bisa, Tuhan Yesus pasti kasih aku kemampuan untuk bisa mengerjakan. Nah, itu perkataan yang positif. Makanya kita pasti bisa. Jadi adik-adik mau merdeka dari perkataan kotor, perkataan sia-sia yang selama ini mungkin adik-adik ada berbicara yang sia-sia, berbicara kotor. Mari mulai sekarang kita bertobat ya, bersama-sama kita bertobat. Mau adik-adik? Ya, mau. Kakak mau ya, setiap hari ya minta supaya Tuhan Yesus kasih ya, tumpang tangan mulut kita. Tuhan Yesus, supaya hari ini mulut saya diurapi Tuhan ya. Doain mulut kita, didoain supaya mengeluarkan perkataan yang baik dan benar ya. Itu saja cerita firman Tuhan dari kakak hari ini. Biar adik-adik tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap semangat. Mari kita berdoa ya adik-adik. Kita berdoa bersama-sama. Taruh tangan adik-adik di mulut adik-adik ya. Kita berdoa sama-sama. Ikuti Kak Eli berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang merdeka dari perkataan yang kotor dan sia-sia. Tuhan Yesus, biar mulut kami dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berbicara hal-hal yang baik dan benar, untuk berbicara positif Tuhan. Kalau kami pernah bohong, kami pernah marah-marah, kami pernah bersungut-sungut, kami pernah mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kami, ampuni mulut kami Tuhan, ditahirkan, disucikan dengan darah Yesus Kristus Tuhan, sehingga mulut kami menjadi mulut yang penuh dengan doa, yang penuh dengan pujian, yang penuh dengan ucapan-ucapan yang positif. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang tadi kita dengar ya adik-adik. Nah, kakak mengingatkan kembali untuk adik-adik beribadah minggu depan melalui channel YouTube kita yang sama. Dan jangan lupa adik-adik like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan untuk memberkati gereja kita, adik-adik bisa transfer melalui rekening yang ada di bawah ini atau melalui QR di sebelah sini. Ya, terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Ibadah kita selesai hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk jaga kesehatan, selalu berdoa dan baca Alkitab ya adik-adik. Mari kita naikkan satu pujian dan sebelumnya nanti Bapak Gembala yang akan doa berkat bagi kita semua. Mari naikkan satu pujian. Doa ya Bes. Shalom adik-adik. Ya, pagi hari ini kita sudah beribadah. Om Jun percaya adik-adik sudah diberkati dengan pujian, dengan firman oleh kakak-kakak. Dan kita akan tutup dengan doa rasuli. Mari kedangkan tangan kita, tangan adik-adik dua-dua di hadapan Tuhan. Mari arahkan hati kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih, kebenaran, kehidupan, kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus, bersama persekutuan Roh Kudus, tinggal tetap atas hidup adik-adik, mulai pagi hari ini, sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati kita berkata, amin, 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 amin. Ibadah sudah selesai dan kita akan berjumpa minggu depan. Ya, tetap jaga kesehatan adik-adik, tetap belajar yang sungguh-sungguh dan sampai minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.